Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika kami bersekutu dalam pujian dan penyembahan, di situ Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Walaupun kami terpisahkan oleh tempat, tetapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terpisahkan oleh waktu maupun tempat. Oleh sebab itu dimanapun kami menyembah, dimanapun kami berada hari ini, kami percaya hadirat Tuhan masing-masing ada di tempat di mana kami berada. Oleh sebab itu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, supaya kami bisa memahami dan mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Sebab bukankah sekali lagi firman-Mu berkata bahwa urapan itulah yang mengajar kami. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, supaya kami bisa mengerti, dan ketika kami mengerti, kami bisa melakukan, dan waktu kami bisa melakukan, kami bisa menikmati setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ya, shalom semua. Satu sukacita untuk bisa bersama-sama dengan Anda membagikan kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita masuk dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26, di sana ada perikop tentang Yesus di hadapan Pilatus. Matius pasal 27 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Cukup panjang, saya bacakan bagi Anda. Matius 27 ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri sudah mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 14. Tetapi dia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Dia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, dan ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Jawab mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Dia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Dia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, dia mengambil air, membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Ayat 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu dia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sampai situ saja. Saya tidak tahu ini sebuah kebetulan atau tidak. Hari itu di hadapan orang banyak, di hadapan orang Israel, Pilatus sebagai wali negeri dari kerajaan Romawi kemudian memberi pilihan kepada orang Israel hari itu, kepada orang yang berkumpul di halaman pengadilan hari itu. Dan pilihannya adalah dia mempresentasikan kepada mereka dua orang Yesus. Anda sadar atau tidak, tapi buat saya itu menarik. Yesus berasal dari kata yang berarti dia yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Dan buat saya itu adalah gambaran bahwa kepada setiap kita memang seringkali diperhadapkan dengan dua pilihan ini.
Dua Yesus dalam hidup Anda dan saya. Siapa yang kita anggap menyelamatkan kita? Siapa yang akan kita anggap untuk bisa membuat kita berhasil? Siapa yang akan kita anggap untuk bisa membuat kita sukses dalam kehidupan? Siapa yang akan membuat kita bahagia dalam hidup ini? Yang menarik, yang pertama, Yesus yang disebut Barabas, dan yang kedua adalah Yesus yang disebut Kristus, Yesus Tuhan kita. Nah, saya percaya bahwa dua pilihan ini seringkali masih diberikan sampai hari ini kepada Anda dan saya. Apa yang akan kita pilih? Tapi nomor satu, mari kita lihat dulu tentang Yesus Barabas. Kita sudah tahu banyak tentang Yesus Kristus, tetapi mari kita lihat tentang Yesus Barabas. Siapa Yesus Barabas? Alkitab berkata adalah seorang penjahat. Seorang yang dikenal karena kejahatannya. Penjahat bagi saya adalah begini. Penjahat kemungkinan besar adalah Barabas, saya anggap sama seperti kebanyakan semua kita manusia. Lahir dalam keadaan tidak berdosa, lahir dalam keadaan polos, lahir dalam keadaan yang murni. Tetapi sangat mungkin Barabas di masa-masa mudanya, dia pernah mengalami ketidakadilan dalam hidup ini. Dia pernah mengalami kejahatan, dia pernah dibully, dia pernah diperlakukan tidak adil, dia pernah direndahkan, dia pernah mungkin dihina, dia pernah dikucilkan, dia pernah dipukul, dia pernah dihina, dikata-katai. Dan ketika dia mengalami ketidakadilan dalam hidup ini, dia melihat ada sistem ekonomi yang tidak adil, dia ada di sebuah negara di mana dia melihat sistem politik tidak adil, dia melihat bagaimana sistem sosial tidak adil, sistem pendidikan tidak adil, dan respon dia terhadap ketidakadilan dalam hidup ini, ketidakadilan yang dia alami dalam sistem kehidupan yang dialami, baik dalam pendidikan, baik dalam pekerjaan, baik dalam ekonomi, baik dalam rumah tangga, baik dalam keluarga. Pada akhirnya kita temukan bahwa Barabas meresponi semua ketidakadilan, perlakuan tidak adil, direndahkan, dihina, difitnah, dipukul, disiksa, dibully, dianggap bodoh, dianggap tidak berguna. Dia meresponi semua ketidakadilan yang dialami. Dia responi dengan ketidakadilan yang sama. Dia membalas kejahatan, dengan kata lain, dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kebencian dengan kebencian. Dia membalas sakit hati dengan sakit hati. Dia membalas kekecewaan dengan kekecewaan. Catat baik-baik dalam hidup Anda, catat baik-baik dalam pikiran Anda, bahwa orang yang disakiti akan selalu cenderung untuk menyakiti orang lain. Orang yang direndahkan akan selalu cenderung untuk merendahkan orang lain. Orang yang dikecewakan akan selalu cenderung untuk mengecewakan orang lain. Orang yang dihina akan selalu cenderung untuk menghina dan membalas orang lain. Itulah Barabas. Barabas membalas ketidakadilan yang dialami dalam kehidupan. Dia membalasnya dengan ketidakadilan yang sama. Dia membalas dengan kekerasan. Dia membalas dengan kemarahan. Dia membalas dengan kebencian. Sebab ketika dia dibenci, maka orang yang dibenci akan selalu cenderung membenci orang lain. Sekali lagi, orang yang disakiti akan cenderung untuk menyakiti orang lain. Saya pernah dengar seorang pendeta berkata bahwa kebencian adalah kekaguman yang negatif. Kebencian adalah kekaguman yang negatif. Ketika Anda benci kepada seseorang, tanpa sadar Anda melakukan hal yang sama seperti orang yang Anda benci. Saya punya teman, saya ceritakan ini. Saya punya seorang teman, dia punya berapa orang bersaudara, dia anak tengah gitu ya. Dan dia lahir dari keluarga di mana sang ayah adalah seorang yang temperamental, seorang yang sangat emosional. Orang baik, cuma emosional dan temperamental. Seringkali memarahi anaknya dengan kata-kata kasar, memarahi istrinya dengan kata-kata kasar, bahkan tidak sedikit cenderung untuk memukul, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memukul istri. Tetapi ketika emosinya reda, dia kembali lagi menjadi seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik. Hanya temperamental, ringan tangan, mudah untuk memukul, ringan mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti hati sang istri dan anak-anak. Nah, anak tertuanya, kakak dari teman saya, kakak laki-laki dari teman saya, bilang akhirnya pada mamanya, bilang begini, "Ma, kalau gede saya itu nggak mau jadi kayak papa. Suka pukul istri, suka maki istri, suka pukul dan maki anak. Saya kalau gede mah, saya nggak mau kayak papa. Saya sakit hati lihat kelakuan papa." Mamanya hari itu terhibur.
Tetapi setelah sekian lama, papanya kemudian meninggal, papa mereka meninggal, dan setelah sekian lama anak-anaknya mulai menikah satu demi satu. Dan satu kali mamanya ada di Surabaya, kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga kakaknya yang paling gede tadi. Hari itu sudah menikah, tinggal di Kalimantan. Dan akhirnya sang mama berpesan pada adik-adiknya, mama tinggal sebentar, mama kemungkinan besar akan ada di rumah Koko selama 1 bulanan lah, kira-kira 1 bulan, 2 bulan rencananya, karena Koko sudah di luar pulau, mama jarang ketemu, mama mau ke sana, Koko sudah kangen katanya, mama mau ke sana sekitar 1 bulan, 2 bulan. Kalian di sini ya baik-baik. Akhirnya mamanya pergi ke rumah kakaknya di Kalimantan. Anda tahu, belum sampai 2 minggu mamanya pulang. Sehingga ketika mamanya balik kembali ke Surabaya, adik-adiknya termasuk teman saya tanya dong sama mamanya, "Ma, katanya 1 bulanan 2 bulan, kok baru 2 minggu udah pulang?" Dan yang paling membuat kaget ketika mamanya ngomong gini, "Kalian dulu masih ingat, anak yang paling gak suka kelakuan bapak itu kokomu dulu. Kokomu dulu itu paling gak suka kelakuan papa, sebab papa itu suka ringan tangan, mukul istri, suka punya kata-kata kasar sama istri sama anak-anak. Tahu nggak? Kokomu hari ini kelakuannya persis kayak bapaknya. Bapaknya udah meninggal. Tapi anehnya apa yang dia lihat, kemudian itu yang dia tiru, itu yang dia lakukan. Dan saya setuju, dalam posisi ini saya setuju, kebencian seringkali menjadi kekaguman yang negatif. Orang yang kepikiran, orang yang dibenci itu dipikiri terus. Kata dipikiri terus itu kagum, cuma kekaguman yang negatif. Semoga Anda tangkap. Itu yang terjadi dengan Barabas. Barabas ketika dia dibenci oleh orang, anehnya adalah dia justru menjadi orang yang pernah melakukan kebencian kepada dia. Dan dia mulai membenci orang lain. Orang yang disakiti akan cenderung menyakiti orang lain. Barabas adalah tipe yang membalas dengan kejahatan, kemarahan dengan kemarahan. Sementara Yesus Kristus hidup dalam dunia yang sama dengan Barabas. Mereka dalam sosial ekonomi yang sama, ada di bangsa Israel hari itu di zaman yang sama. Mereka mengalami sistem politik yang sama. Mereka kemungkinan besar lahir dan dibesarkan dalam sistem yang sama, sistem masyarakat yang sama. Saya percaya Yesus mungkin pernah dibully, saya percaya bahwa Yesus mungkin juga pernah dihina, Yesus pernah direndahkan, sebab kemungkinan besar orang-orang di sekitarnya tahu bahwa Yesus lahir di luar dari pernikahan. Jadi kemungkinan besar bahwa dia pernah dihina yang sama seperti Barabas, bahkan mungkin lebih daripada Barabas. Tetapi berbeda dengan Yesus Barabas, Yesus Kristus bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus Kristus selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia tidak membalas kekecewaan dengan mengecewakan, tetapi dia membalas kekecewaan dengan kebaikan. Dia membalas rasa sakit hati, dia balas itu dengan berbuat baik kepada orang-orang yang membuat dia sakit hati. Selalu ada 2 pilihan dalam hidup kita. Yesus Barabas membalas setiap ketidakadilan yang kita alami dalam hidup ini dengan kejahatan yang sama, kekerasan yang sama, kekecewaan yang sama, sakit hati yang sama, ataukah kita akan memilih membalas kejahatan dengan kebaikan. Anehnya di survei di Amerika terhadap narapidana yang ada di Amerika, orang yang ada dalam penjara, menariknya mereka temukan bahwa 80% orang yang berasal di penjara, orang yang ada di penjara, 80% berasal dari broken home, berasal dari orang-orang yang dikecewakan. Bahkan kalau Anda mau tahu, nama Barabas, bar berarti anak, Abbas berarti ayah, Barabas berarti anaknya ayah. Satu kali saya bertanya pada Tuhan, dari mana asal kemarahan dalam hati Barabas? Dari mana asal kebencian dalam hati Barabas? Yang menariknya Tuhan menunjukkan pada saya, perhatikan namanya, Barabas, anak, ayah. Kemungkinan besar Barabas adalah anak yang kehilangan figur sang ayah. Kemungkinan besar Barabas adalah anak yang kehilangan, istilah kita orang Kristen, hati Bapa. Itu sebabnya saya bertanya pada Tuhan lebih lanjut, Tuhan, dari mana sebenarnya? Kenapa dunia penuh dengan kejahatan? Sebab ada banyak orang yang berasal dari broken home, tidak punya hati Bapa, tidak menemukan kasih yang sejati. Dan saya bertanya pada Tuhan, dari mana sebenarnya ini semua dimulai?
Dari mana manusia mulai mengalami kehilangan hati Bapa. Dan saya percaya Roh Kudus membawa saya pada Kejadian pasal 4. Coba Anda pergi ke Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 mulai dari ayat yang pertama. Kejadian pasal 4 ayat 1. Kejadian pasal 4 ayat 1. Coba Anda lihat. Buat saya disinilah Roh Kudus membawa kepada saya pertama kali manusia mulai kehilangan hati Bapa. Kejadian pasal 4 ayat 1 bicara tentang kelahiran Kain dan Habel. Perhatikan ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh, jadi Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, menarik sekali. Kalau Anda baca Alkitab dan Anda temukan bahwa dalam sebuah kelahiran seorang anak itu kemudian diberi nama oleh sang ibu, maka Anda akan temukan berarti selalu ada persoalan dalam keluarga itu. Sebab dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi Alkitab, Anda akan temukan bahwa anak selalu diberi nama oleh ayah. Anak itu diberi nama oleh ayah. Apabila Anda menemukan ada seorang anak dalam cerita Alkitab diberi nama oleh sang ibu, maka kemungkinan besar anak itu lahir dalam keluarga yang rusak, keluarga yang hancur, keluarga yang minimal punya masalah. Saya beri contoh pada Anda. Nomor 1, misalnya Yabes. Kita selalu bicara tentang doa Yabes misalnya. Tapi tidak banyak orang sadar bahwa Yabes adalah nama yang diberikan oleh sang ibu, bukan oleh sang ayah. Oleh sang ibu dan bukan oleh sang ayah. Dan arti nama Yabes itu sendiri aneh. Sebab arti nama Yabes berarti sebuah kesedihan, sesuatu yang meratap, sesuatu yang ada di tengah-tengah kedukaan, sesuatu yang ada di tengah-tengah kekecewaan. Sang ibu memberi nama sang anak Yabes, kesedihan. Pertanyaannya, di mana sang ayah? Kenapa bukan sang ayah yang memberi nama kepada sang anak Yabes, melainkan sang ibu? Kemungkinan besar Yabes lahir dari keluarga yang broken home. Keluarga sang ibu ditinggalkan, kemungkinan besar ditinggalkan oleh sang suami di tengah-tengah kehamilannya. Mungkinkah sang ibu menyalahkan semua kemalangannya ketika anak itu lahir dan berkata, engkaulah sang pembawa kesedihan. Sehingga anak itu diberi nama Yabes. Jadi Anda akan temukan itu sebabnya Yabes direndahkan lebih daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Sebab Yabes lahir di masa di mana sang ibu mengalami sesuatu yang sulit. Saya beri contoh lagi kepada Anda. Misalnya ketika Benyamin lahir. Ketika Benyamin lahir, Rahel ketika mencoba melahirkan Benyamin, dia melahirkan dalam keadaan yang sulit. Dan ketika Rahel melahirkan Benyamin dalam keadaan sulit, sebenarnya Rahel, sang ibu, memberi nama kepada anak yang dia lahirkan, Ben-Oni. Ben anak, Oni kesakitan. Ben-Oni berarti anak kesakitan. Hanya sang ayah hari itu intervensi sebab Yakub tidak setuju bahwa anaknya disebut Ben-Oni, kemudian Yakub mengubah nama Ben-Oni menjadi Ben-Yamin. Ben berarti anak, Yamin berarti kanan, berarti Ben-Yamin berarti anak tangan kananku, anak kesukaanku, anak kepercayaanku, anak kebanggaanku. Anda lihat setiap kali seorang ibu memberi nama pada seorang anak dalam Alkitab, itu menunjukkan bahwa ada persoalan di tengah-tengah hubungan suami istri atau keluarga hari itu. Ketika Hawa memberi nama kepada Kain, kemungkinan besar ada friksi antara Adam dan Hawa hari itu. Menurut saya, jangan-jangan terjadi gesekan, terjadi kekecewaan Hawa terhadap Adam ketika dalam Kejadian pasal 3, Adam menuduh Hawa sebagai pembuat onar, sebagai pembuat terjadinya dosa dalam kehidupan mereka, sebagai alasan mengapa mereka diusir dari Taman Eden. Saya pikir ada kekecewaan hari itu kepada Hawa, sehingga ketika Hawa melahirkan anaknya yang sulung, dia memberi nama anak itu Kain. Dan Anda baca, lihat ayat 1. Kain punya arti. Alkitab berkata Tuhan telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Itulah arti nama Kain. Baca ayat 2. Baca 2. Lahirlah Habel. Saya tanya, Kain kita mengerti artinya apa? Laki-laki atas pertolongan Tuhan. Tetapi ketika ditanya Habel artinya apa? Nggak ada. Ayat 2 cuma bilang begini. Selanjutnya dilahirkannya Habel. Habel kemudian dikenal sebagai siapa? Adiknya Kain.
Pernah Anda tahu dalam sebuah rumah tangga ada punya 2 orang anak, 3 orang anak. Anak pertama diagung-agungkan, anak pertama dianggap pinter, anak pertama dianggap berprestasi, sementara anak kedua cuma dianggap adiknya anak pertama. Anda akan tahu bahwa hari itu Hawa lebih meninggikan Kain daripada Habel. Sebab ada friksi, ada masalah. Itukah sebabnya ketika Tuhan menerima persembahan Habel, tiba-tiba Kain ngamuk. Kita sebagai orang tua harus hati-hati memang. Ketika kita membesarkan anak dan ketika kita mencoba membesarkan anak, kita menaruh beban pengharapan yang sangat tinggi kepada bahunya anak. Seringkali orang tua ketika tidak mencapai sesuatu yang dia tidak dapatkan. Aduh, dulu kepengen main piano tapi nggak punya kesempatan les piano, nggak punya uang les piano. Lahir anak, coba tebak. Anak sekalipun nggak suka main piano, disuruh les piano. Sebab anak seringkali menanggung pengharapan, beban pengharapan orang tua yang tidak tercapai. Ketika orang tua tidak menjadi kaya, seringkali anak dituntut, kamu harus sukses, kamu harus berhasil. Kalau bukan anak laki-laki, anak perempuan dibilang, kamu harus cantik supaya nikahi orang kaya. Sehingga kemudian mengajarkan anak perempuan supaya melihat seseorang berdasarkan harta kekayaan keluarganya. Hati-hati, Kain mengalami sebuah tindakan di mana sang ibu meletakkan pengharapan yang begitu besar bahwa Kainlah yang akan membuat mereka kembali sukses, kembali ke Taman Eden. Kainlah yang akan memulihkan keluarga mereka, sebab Tuhan berjanji lewat anak Hawa akan lahir keturunan yang mengalahkan ular. Oleh sebab itu Hawa beranggap inilah Kain. Itukah sebabnya ketika Tuhan menerima persembahan Habel, Kain dalam hati mungkin berpikir, loh, bukankah saya anak yang dianggap akan membawa kesuksesan bagi keluarga? Bukankah saya yang seharusnya diterima oleh Tuhan sebab kata mama. Dan akhir daripada itu timbullah satu pembunuhan yang Anda tahu yang dilakukan oleh Kain. Tapi saya skip itu, mari coba Anda lihat ketika Kain membunuh Habel, apa yang terjadi? Lihat ayat yang ke-11. Lihat ayat ke-11, Kejadian 4 ayat 11. Ketika Kain membunuh Habel, ini gambaran dari seseorang yang hancur, seorang yang kehilangan hati Bapa, seorang yang kehilangan kasih sayang sesungguhnya. Perhatikan Kejadian 4 ayat 11. Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang, perhatikan baik-baik, Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang apa? Terkutuklah engkau. Sebentar. Dalam Kejadian 3, Tuhan tidak pernah mengutuk Adam. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam dalam Kejadian 3. Yang Tuhan lakukan adalah mengutuk tanah di mana Adam dan Hawa berada. Karena tanah terkutuk, maka engkau akan bersusah payah dalam bekerja. Semak dan belukar akan muncul dalam tanah yang dimana engkau coba mengolah. Jadi yang Tuhan kutuk dalam Kejadian pasal 3, dia mengutuk ular, dia mengutuk tanah. Dia tidak pernah mengutuk Adam, dia tidak pernah mengutuk Hawa. Dia cuma bilang sama Hawa bahwa satu kali kalau engkau melahirkan, engkau akan melahirkan dalam keadaan sakit. Tetapi dia tidak pernah mengutuk Hawa, dia tidak pernah mengutuk Adam. Anehnya Kejadian pasal 4, Kejadian 3, Tuhan mengutuk tanah, Tuhan mengutuk ular. Tapi Kejadian pasal 4, ayat 11, tiba-tiba kita temukan Tuhan berkata, terkutuklah engkau. Orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang benci, orang yang mencoba meraih kebahagiaan, kesuksesan dalam hidupnya dengan kekerasan, dengan kejahatan, dengan kata lain Barabas. Kita menemukan Barabas dalam hidup Kain. Tiba-tiba Tuhan berkata, you curse, kamu jadi pribadi yang terkutuk. Dan apa akibat menjadi pribadi yang terkutuk? Lihat ayat 12. Ini hasilnya. Ada 3 hal di mana ketika seseorang menjadi pribadi yang terkutuk, orang yang menjadi pahit, orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang sakit hati, dan Anda tidak bisa berurusan dengan itu semua, maka ada 3 hal. Engkau jadi pribadi terkutuk. Pribadi terkutuk ada 3 hal yang menyertai. Nomor 1, ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Tuhan bilang begini, karena engkau marah, karena engkau kecewa, maka seharusnya engkau dapat 10, tapi karena engkau marah, engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau cuma dapat 6, engkau cuma dapat 7, engkau cuma dapat 5. Engkau tidak akan pernah mendapatkan hasil yang sepenuhnya. Oh, Tuhan masih memberkati saya. Betul. Oh, saya masih kaya. Betul. Tetapi engkau harusnya dapat 10, bukan cuma dapat 6, bukan cuma dapat 7, bukan cuma dapat 5.
Apa yang kau alami hari ini bukan maksimal. Ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang menjadi hambatan sehingga engkau tidak pernah melihat terobosan lebih daripada ini. Makanya jangan pernah mengambil keputusan waktu Anda marah. Jangan pernah mengambil keputusan penting waktu Anda sementara sedih. Kenapa? Kekecewaan, kemarahan, kesedihan, trauma akan selalu memblok sesuatu yang ada dalam hidup kita. Tidak akan pernah maksimal. Yang kedua, dia berkata, engkau akan menjadi seorang pelarian. Pelarian artinya engkau akan ke kanan, engkau akan ke kiri, engkau sana kemari, tetapi engkau tidak akan mendapatkan tempat di mana engkau bisa berdiam. Itu pelarian. Pelarian artinya engkau sampai pada satu tempat, engkau tidak tenang. Tiba-tiba engkau sudah berpindah pada tempat lain. Orang yang tidak bisa setia pada satu tempat, itu artinya dia mengalami pelarian. Kata pelarian di sana adalah kata yang sama yang digunakan ketika Alkitab berkata bahwa Israel mengembara. Selama 40 tahun mereka tidak menemukan home, mereka tidak menemukan rumah. Pelarian artinya orang yang terkutuk adalah orang yang tidak bisa menemukan rumah. Apa itu rumah? Saya tidak tahu arti rumah bagi Anda, tapi arti rumah bagi saya adalah tempat di mana saya tidak perlu pakai topeng. Rumah adalah di mana tempat saya bisa tampil apa adanya. Dan ketika saya tampil apa adanya, orang di dalam rumah bisa menerima saya apa adanya. Kalau saya tampil di depan Anda, saya pakai baju yang agak bagus. Kalau saya pergi ke gereja, saya pergi ke persukan doa, saya pergi keluar, saya akan pakai baju bagus, celana panjang. Tapi kalau saya di rumah, kaos oblong, celana pendek. Kalau di luar, percayalah saya tidak akan angkat kaki. Kalau di rumah, kalau mau santai saya bisa angkat kaki. Saya bisa tampil apa adanya tanpa merasa takut untuk ditolak. Orang yang kecewa, orang yang pahit, sakit hati akan selalu hidup dalam ketakutan penolakan. Bukan orang lain yang menolak dia, tetapi dialah yang menolak dirinya sendiri. Dia hidup dalam ketakutan akan penolakan. Dia takut karena jangan-jangan saya tidak bisa memenuhi standar dari si A. Saya tidak bisa memenuhi standar si B. Dan saya hidup dalam ketakutan. Dia tidak punya tempat di mana dia bisa sebut itu home, rumah. Saya berdoa tempat ini, tempat di mana Anda bersekutu, Anda bisa menemukan home, rumah. Anda tidak perlu pakai topeng. Dan yang terakhir Alkitab berkata, menjadi pengembara. Pengembara berarti, pengembara itu digambarkan begini. Kata mengembara dalam bahasa asli digambarkan dengan kata ini. Menggelengkan kepala dalam keadaan sedih. Kalau Anda pernah sedih waktu saya kehilangan papa saya sempat lihat mama saya dalam keadaan nangis sambil geleng kepala dan berkata, nggak mungkin. Itulah pengembaraan. Ke kiri, ke kanan, tetapi dia menemukan dia tidak menemukan obat bagi luka dalam hatinya. Pelarian bicara tentang tidak menemukan rumah, tempat di mana dia bisa tampil apa adanya. Tapi pengembaraan bicara tentang dia tidak menemukan obat bagi sakit hatinya, obat bagi kemarahannya, obat bagi kekecewaannya, obat bagi traumanya, obat bagi penolakannya, obat bagi masa lalunya yang kelam. Dan itulah tanda orang terkutuk, tidak bisa maksimal, tidak menemukan rumah. Dan yang ketiga, dia tidak menemukan obat bagi luka hatinya. Dia kaya, tetapi orang kaya yang terluka. Dia berhasil, tapi orang berhasil yang terluka. Ayat 13 baca, Kain waktu mendengar itu dan berkata, hukuman ini terlalu besar bagiku. Siapa yang bisa menanggung hidup seperti itu? Siapa yang bisa hidup dalam keadaan harus jaim setiap hari, takut terluka, takut tertolak, dan bahkan pada satu titik akhirnya dia menolak orang lain, dia melukai orang lain. Siapa yang bisa hidup dalam keadaan hati yang terluka tanpa obat, kekecewaan tanpa jalan keluar, sakit hati tanpa pemulihan? Siapa yang bisa hidup dengan itu semua? Kain berkata, hukuman ini terlalu besar. Dan yang saya suka adalah ayat 15, tiba-tiba Tuhan berkata, dia memberi ini. Ayat 15 firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh
tanda pada Kain supaya dia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang berjumpa dengan dia. Kata tanda di sana berarti Tuhan memberi peringatan, Tuhan memberi tanda untuk supaya bisa dikenali oleh orang lain. Semoga Anda setuju. Apa maksudnya tanda? Artinya Tuhan mau bilang begini, barang siapa lihat Kain, sekarang orang itu tahu, oh itu toh hidup orang yang benci. Oh gitu toh hidup orang yang terluka. Oh itu tuh hidup orang yang disakiti. Dan itu jadi peringatan bagi setiap kita. Jangan terluka seperti Kain. Jangan kecewa seperti Kain. Jangan sakit hati seperti Kain. Tetapi orang Yahudi kemudian sebagian berkata, kata tanda di sana. Kata tanda di sana. Dipercaya adalah Tuhan memberi sebuah tanda. Tandanya seperti apa? Dan ada orang Yahudi percaya, tanda yang Tuhan beri adalah hukum. Huruf terakhir dalam abjad orang Yahudi. Huruf apa? Huruf Taf. Apa itu huruf Taf? Huruf Taf diberi dengan satu simbol, satu kode. Apa itu? Salib. Salib. Dan buat saya ini yang saya percaya Bapak Ibu. Saliblah obat, kasih Tuhanlah obat untuk setiap kekecewaan, untuk setiap sakit hati, untuk setiap kemarahan. Hanya ada satu obat, tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi Anda dan saya. Itulah obat. Dan saya berdoa Anda dan saya hari ini tidak perlu jadi Kain, tidak perlu jadi Barabas. Saya serahkan pada Frans untuk dilanjutkan atau